Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, sampai hari terakhir ini. Hari terakhir ya. Saya masih bisa melaksanakan barang sedikit kita pelajari ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Sebab ada kadang-kadang ilmu tidak bermanfaat, gitu. Supaya bermanfaat ya mestinya belajar ini dipelajari, kemudian dipahami, kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Itu yang bagus, insya Allah ya. Tapi kalau tidak diulangi, tidak dipelajari, ya lama-lama nayeng. Tahu nayeng ya? Kayak pacul apa arit itu lama tidak dipakai, dibiarkan saja, lama-lama dimakan tayeng habis ya, gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis 6946. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Sufyan qala an ibni Jurayj qala an ibni Abi Mulaikah qala an Abi Amr huwa Zakwan qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu, aku berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yusta'marun nisa'u fi ab'adihin, apakah diminta perintahnya atau diajak musyawarah tadi? An-nisa, para wanita, fi ab'adihin, tentang ab'adihin. Ab'ad itu bu'udinah, hasilnya ada kemaluan, maksudnya soal pernikahan ya. Soal menikah
apa harus dimintai perintahnya atau dimintai pertimbangan? Qala bersabda Nabi, na'am, iya. Qultu, aku berkata, Aisyah, wa innal fikra tusta'maru fatastahi. Karena sesungguhnya gadis itu kalau dimintai perintahnya ya malu dong. Fatastahi atau fatastahyi gitu. Fataskutu terus diem. Tanya ya diem lah, malu. Ini perempuan zaman dulu tapi ya. Qala bersabda Nabi, sukatuha idnuha. Diamnya itu ya izinnya. Ditanya diem berarti oke. Itu zaman dulu ya. Kok zaman dulu? Zaman sekarang ini Masya Allah, Masya Allah ya. Itu sampai saya dengar katanya anak-anak di pondok ini kalau siang tidak boleh keluar sholat jamaah ke masjid. Kenapa? Dikerajai sama cewek-cewek zaman sekarang ini, Masya Allah. Nggih. Jadi yang saya dengar gitu. Tenane wallahu a'lam. Itu makanya zaman dulu dengan sekarang sudah jauh ya. Itu. Dulu waktu saya kecil itu ya, sekolah itu rata-rata yang sekolah itu laki, perempuan sedikit. Jadi saya kalau sekolah dulu di sekolah dulu namanya awal SR terus berubah jadi SD, itu ya anak perempuan paling sepertiga saja. Kalau jumlahnya 30, anak perempuan paling banyak 10, kadang-kadang kurang ya gitu, 3/4 gitu dok. Sekarang ini jangan tanya, sekarang memang sudah rupanya lebih dekat dengan kiamat. Padahal ya belum lama, baru seumuran saya kan, satu generasi belum lama ya. Masya Allah, perkembangan zaman juga sangat cepat sekali menurut saya. Dulu radio saja, sak kampung yang punya satu orang tok. Radio. Sekarang ini sudah, Masya Allah. Ya, apalagi nganggo HP itu semua yang dicari wadah, Masya Allah. Gitu. Subhanallah ya. Itu zaman semakin cepat ya. Makanya juga kita lihat kalau jauh, padahal kalau di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga padahal sudah 14 abad itu, kita lihat dari riwayat ini juga ya masih seperti waktu saya kecil dulu. Artinya orang buang air cari di tempat yang longgar nama gitu ya. Itu ya waktu saya kecil di desa gitu. Ternyata sekarang perkembangan sangat cepat sekali. Itu bedanya ya. Ya ini rupanya sudah tidak begitu berlaku rupanya ini. Untuk sekarang ini ya, anak perempuan ditanya diem ini sudah hampir tidak ada mungkin ya. Gitu. Mereka yang minta. Bab idza ukriha hatta wahaba abdan au ba'ahu au lam yajuz. Bab apabila dipaksa sehingga menghibahkan budak atau menjualnya, itu lam yajuz, tidak boleh. Jadi aslinya soal menghibahkan, soal menjual itu hak pribadi gitu, asalnya gitu ya. Sehingga tidak boleh dipaksa-paksa. Ini jualan dipaksa, tidak boleh gitu. Tentu ya ada kecuali-kecualinya gitu. Dari kondisi tertentu ada yang dijual paksa ya, misalnya karena punya utang
hutang orang bayar, padahal punya barang ya barangnya diambil dan dilelang untuk bayar hutang misalnya gitu ya, itu ada. Tapi secara umum asalnya itu memang hak pribadi, apakah dia mau menghibahkan, apa dia mau jual, apa mau maunya. Kalau milik pribadi ya mestinya merdeka. Wabi kola ba'dunas, dengannya lah berkata sebagian orang, masalah bahasa Imam Bukhari ba'dunas ya, kadang gitu ya. Ba'dunas ini yang sering disebut-sebut ada Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, konco-konconya gitu. Wa inna dharal mustari bihi nadron, jika seorang pembeli bernadar padanya dengan satu nadar, bahwa janji dia boleh bisa mihi, menurut sangkaan dia, sangkaannya boleh pembeli bernadar ya. Wa kadzalika in dabbaro, demikian juga jika dia dabbaro. Dabbaro itu memerdekakan budak dari belakang, itu maksudnya kalau orang berkata, tuan berkata nanti kalau saya mati kamu merdeka, budaknya merdeka, itu namanya dabbaro. Memerdekakan dari belakang itu maksudnya memerdekakan kalau tuannya meninggal. Jadi kalau ini sering-sering apa Imam Bukhari nyindir apa mengenai perkataan seperti ini Imam Abu Hanifah. Memang Abu Hanifah dikenal banyak menggunakan ra'yu. Hadis yang sampai kepada beliau sedikit ya, sehingga banyak menggunakan ra'yu. Hadis 6947, qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Muhammad ibnu Zaid qala an Amr ibn Dinar qala an Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansor, bahwasanya ada seorang dari ansor dabbaro, memerdekakan dari belakang. Maksudnya kalau dia meninggal budaknya merdeka. Mamlukan, ada seorang budak, walam yakun lahu malun ghairuhu, padahal dia tidak mempunyai harta selainnya. Fabalagha dzalika, maka sampailah itu berita Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, maka Nabi bersabda, man yastarihi minni, siapa yang bisa membelinya dariku. Nah, gitu. Ditawarkan oleh Rasulullah padahal budaknya orang lain. Fastarahu Nu'aim ibn Najam, maka membeli budak tadi Nu'aim ibn Najam Naham ibn Naham bisamani mi'ati dirhamin, dengan 800 dirham. Oke, 800 dirham. Nisabnya zakat cuma 200 dirham. Jadi 4 kali nisab. Kalau sekarang nisabnya 80 juta ya 320 juta. Oke ya. Budak satu ratusan juta. Karena menghasilkan budak itu ya. Qala fasam itu Jabirun yakul abdan kiptian, aku mendengar Jabir berkata itu budak bangsa Kipti, mata ama awal, meninggal di tahun yang awal. Di sebagian lafal itu ama awal tapi bi imarati Ibni Zubair. Jadi meninggal tahun awal pada pemerintahan Ibnu Zubair.
hanya budaknya yang tadi dijual tadi ya. Kalau dijual kan tetap jadi budak lagi. Jadi begini, ini ya, kalau dipaksa dijual, asalnya tidak boleh. Ya, asalnya apa? Tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu, karena dia punya utang itu wajib dibayar. Memerdekakan budak itu hukumnya sunnah, sehingga tidak boleh orang mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib. Itu masalahnya. Nah, gitu. Itu sebabnya maka ini dia sudah bilang sama budaknya, nanti kalau saya mati kamu merdeka. Nah, gitu. Tapi oleh Rasulullah dengar, tidak punya apa-apa kecuali itu kok. Nah, apalagi punya utang, ya. Tidak punya utang pun tidak boleh. Kenapa? Orang itu kalau sudah tua, sudah tidak produktif, itu sedekah maksimal sepertiga. Sedekah maksimal sepertiga. Yang lainnya jadi warisan. Ya, gitu, itu ketetapannya seperti itu. Makanya ya kalau hartanya cuma itu saja, ya, itu tidak boleh orang dimerdekakan. Memerdekakan sama dengan sedekah juga kelasnya, nilainya ya, nilainya memerdekakan budak seperti orang bersedekah, itu sunnah ya, sehingga sunnah ini tidak bisa mengalahkan yang wajib. Ini yang sering saya ceritakan, saya sampaikan itu, orang-orang kadang serang gagas wajib sunnah pokoknya perasaan tok, kenapa? Tanggane digawe, dia ndepnya utang tidak bisa bayar, utang lagi digo nyumbang, nah gitu, gitu lagi, itu namanya ya pakai wotok, hanya rasa saja, pakai malu sama tetangga saja, ya dah. Tapi masa tidak nyumbang, kita ini tetangga dekat, saudara sekalian gitu ya. Ya kalau memang kamu miskin ngapain sudah, ya, terima saja, jangan miskin merasa kaya. Itu tidak boleh. Ya tidak apa-apa. Tangan digawe malah datang makan, sudah selesai pulang. Alhamdulillah, mengurangi belanja di rumah. Mestinya begitu orang. Sebab namanya orang itu kalau Islam memang begitu. Begitu bagaimana toh? Orang itu yang ini kan bersyukur cari pahala. Coba dihitung semua. Kalau ngitungnya ini ada pahalanya apa enggak? Kalau bisa gitu bagus. Nggih. Cobalah nanti direnungkan ya. Teman mau misalnya mantu. Kamu berbuat gini-gini, oleh ganjaran ora? Dapat pahala apa enggak? Gitu loh. Kalau enggak, tinggalkan saja. Apa saja? Ya. Ngundang orang banyak, memang ada pahalanya, oke, kerjakan. Kalau enggak, tinggalkan saja. Itu patokan kan gampang lagi. Patokan ini gampang, kita ini beribadah kepada Allah ya. Pokoknya lihat ini mendapat pahala apa tidak, dapat pahala dikerjakan, tidak ditinggalkan, sangat bagus. Ya, minimal ya dosa orang. Kalau dosa, jangan ditawar, dosa tidak boleh. Minimal gitu. Ya. Yang lebih baik mendapat pahala apa enggak. Ini sebab kalau yang mubah kan pahala tidak dapat, dosa juga enggak, itu masih ya, tapi ya kurang bermanfaat. Ya, sebab dari bagusnya orang Islam itu min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya orang Islam begitu, meninggalkan barang yang tidak bermanfaat untuknya. Tidak ada manfaatnya, tinggalkan saja. Sampai mau badminton, mau olahraga, bermanfaat, oke, kerjakan saja. Kesehatan. Tidak bermanfaat, minta-minta ke umur, tinggalan aja. Gitu saja. Akan lebih baik, ya. Gitu. Bab minal ikroh, bab termasuk dari pemaksaan. Kurhan wa karhan wahidun ya. Jadi kurhan dan karhan itu satu arti, artinya paksaan itu ya.
wahidun maksudnya wahid bil makna, maknanya satu. Hadis 6948 qala hadatsana Husain ibnu Mansur qala hadatsana Asbat ibnu Muhammad qala hadatsana Saibani Sulaiman ibnu Fairuz qala Ikrimata qala Ibnu Abbas qala Saibani wa hadatsani Atha Abul Hasan As-Suwai wala adunhu illa dzakarahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ayyuhalladzina amanu, ini maksudnya Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal buat kalian antarisun nisaa karha, bahwa kalian mewarisi para wanita itu dengan paksa. Karhan kurhun tadi ya, kurha karha. Qala Ibnu Abbas menjelaskan, kanu adalah mereka para sahabat dulu atau orang-orang jahiliyah dulu. Idza mata rajul, apabila ada seseorang laki-laki yang meninggal, karena auliya'uhu adalah wali-walinya, wali-wali dari orang yang meninggal tadi, ahaqqo bimro'atihi, lebih berhak kepada istrinya, insya'a ba'duhum, jika mau ya sebagian dari mereka itu tazawaja menikahinya, wa insya'u, dan jika mereka mau aulia tadi zawajah menikahkannya dengan orang lain, wa insya'u, dan jika mereka mau lam yuzawijha, tidak menikahkannya biar jadi janda terus. Fahum ahaqqu biha, maka mereka lebih berat dengannya, min ahliya, daripada keluarganya perempuan tadi. Wa nazalat hadil ayah, maka turunlah ayat ini fi dzalika, dalam soal itu atau berkenaan dengan itu. Jadi ya ini dulunya memang begitu. Kok gitu gimana toh? Ya itu kebiasaan orang-orang Arab memang sejak dulu. Orang punya istri banyak itu sudah biasa, bahkan membatasi 4 itu justru meningkatkan mereka. Biasanya orang punya istri 10 itu biasa untuk mereka dulu. Ya, bahkan orang-orang yang tua, maaf yang tua-tua punya bini yang masih muda-muda, ya mungkin lebih muda dari anaknya, sehingga begitu orang ini meninggal, ya anaknya menikahi ibunya tiri, patut, ya. Sehingga ibunya diwaris, dinikahi oleh anaknya atau oleh siapa gitu, keluarga dari bapak yang meninggal ini, karena sudah memberi mahar yang cukup mahal ya, terus mereka berhak, merasa berhak gitu, berhak kepada perempuan tadi gitu. Maka lantas ini turun ayat ini, dilarang oleh Allah, tidak boleh mewarisi istri mitinya bapak dengan paksa. Tidak paksa juga tidak boleh. Kok nganggo karhan? Nah, karena biasanya waktu itu karhan, mereka salah horajamah horajal golib itu gitu. Munculnya kalimat ini karena kebiasaan waktu itu dipaksa. Gitu ceritanya ya. Jadi misalnya anak mau menikahi ibu tirinya, pupung masih muda terus cantik, tidak boleh, haram. Jadi perempuan yang sudah dinikahi oleh bapaknya tidak boleh dinikahi oleh anaknya sama sekali. Dengan sukarela juga tidak boleh, apalagi paksa. Gitu. Itulah yang berlaku ya. Malah ada larangan wala tangkihu manakaha abaukum, kalian jangan menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, bapaknya kakeknya, itu mahram selamanya. Jadi istrinya bapak, istrinya kakek, terus ke atas itu ya, itu menjadi mahram itu selama-lamanya. Walaupun saya ulangi masih muda gitu ya. Bab berikutnya, idza ustukrihatil mar'atu ala zina,
apabila perempuan dipaksa untuk berzina. Fala hadda 'alaiha, maka tidak ada hukum had atasnya. Fi qouli ta'ala, dalam kalam Allah Ta'ala, wa may yukrihunna, dan barang siapa yang memaksa mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, mim ba'di ikrahihin, dari sudah pemaksaan terhadap mereka itu, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi maksudnya ya, kalau perempuan-perempuan dipaksa untuk berzina karena jadi budak waktu itu ya, nah, karena dipaksa ini tidak dosa, tidak nanggung dosanya dulu ya. Karena yang biasa apa namanya, perempuan-perempuan budak waktu itu ya, karena budak tidak punya hak apa-apa ya, terserah tuannya. Oleh tuannya kadang-kadang dipaksa untuk kerja, menjual dirinya untuk melacur, hasilnya diambil oleh tuannya. Kalau enggak ya dikumpuli sendiri. Ya dikumpuli sendiri malah boleh, enggak apa-apa oleh tuannya ya. Dinikahkan dengan orang lain ya boleh. Kalau sudah dinikahkan dengan orang lain ya enggak boleh diakumpuli oleh tuannya ini gitu. Nah, ini dulu ada yang dipaksa begitu. 6949 wa qala lais hadatsani Nafi' ana Sofiyata binta Abi Ubaid akhbarathu anna abdan min raqiqil imarah, bahwasanya ada seorang budak dari budaknya Imarah ini ya, waqa'a ala walidatin, Imarah kan pemerintah ya, waqa'a ala walidatin minal humus. Wakoah itu jatuh, maksudnya ya mengumpuli atas budak minal humus, dari harta humus yang 1/5 itu, al humus lillahi wali rasulihi itu ya, harta rampasan. Wastakrohaha, lantas dia memaksanya, dipaksa untuk dikumpuli oleh budak juga, sama-sama budak. Hatta iktadoha, sampai iktadoha. Iktadoha ini maksudnya memecahkan keperawanan, masih gadis rupanya budaknya. Wajaladahu Umar, lantas Umar menjilidnya, menjilid budak laki-laki tadi dengan al-hadda, hukum had. Hukum hadnya kalau budak dijilid 50 kali, kalau masih gadis, masih jejaka, lanang gadis ya, gitu. Wa nafahu, dan membuangnya. Membuangnya ya, kalau ini merdeka kan 1 tahun, ini setengah tahun. Dibuang kemana? Tidak ada anggon ya di penjara. Kalau tidak ada tempat ya di penjarakan sana, dibuang tempat yang jauh ya. Kan itu ada jatumiah wa nafsianah ya. Jadi kalau orang merdeka, kalau berzina, kalau masih belum pernah menikah, dijilid 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Untuk budak itu separuhnya, dijilid 50 kali, diasingkan setengah tahun. Walam yajlidil walidah, dan tidak menjilid si perempuan tadi, budak perempuan tadi, min ajli, dari sebab annahu istakrohaha, bahwasanya dia budak laki-laki tadi memaksa dia, bukan sukarela tapi dipaksa. Kalau sekarang diperkosa bahasanya gitu ya. Wa qala Zuhri, Az-Zuhri berkata atau berpendapat, fil amatil bikri, tentang budak perempuan yang masih gadis, yaftari uhal huru, yang menggaulinya, maksudnya iftari itu yang apa, ngumpulilah gitu, sama dengan tadi apa, iktadoha tadi ya, merdeka, al-hura merdeka, yukimu dalika al-hakamu. Al-hakam maksudnya itu hakim. Jadi hakim itu
memberikan harga gitu loh, menegakkan harganya, karena itu iftirok tadi, karena memecahkan kegadisan tadi si hakim. Jadi hakim itu harus memberi harganya budak yang masih gadis tadi, regane piro kon bayar. Min ajril minal amatil adrok, dari al amah budak perempuan yang al adrok, masih ada yang pingitan, maksudnya yang gadis gitu. Ya gitulah, yang gadis yang belum pernah menikah. Bi qadri kimatia, dengan seukuran harganya. Kimah itu maksudnya stamaniha, regane piro budak itu. Kalau cantik harganya mahal, kurang cantik ya kurang mahal. Biasa gitu ya. Wajib jelatu, dan dijilid juga. Jadi ini dua, didenda, harus bayar senilai harga budak plus dijilid. Walaysa fil amati sayyid fi qada'il a'imah, dan maksudnya tidak ada harga tentang budak yang sudah tidak gadis. Sayyid ini ya sudah tidak gadis ya. Fi qada'il a'imah, dalam keputusan imam-imam ada gurmun gharomah, denda itu tidak ada. Kalau yang dikumpuli tadi, yang dipaksa itu sudah pernah menikah gitu. Kalau masih gadis didendo. Ini menurut Az-Zuhri begitu. Walakin alaihil had, tapi atasnya ada hukum had, tetap dihukum had gitu. Jadi kalau ada orang memaksa untuk berzina pada gadis, itu hukumannya double. Nomor satu didenda seharga budak hati, yang kedua dijilid. Kalau ini sudah bukan gadis, dijilid saja. Ini pendapat tuh. Wallahu a'lam ya. Hadis 6950. Qala hadatsana Abu Yaman, qala hadatsana Su'aib, qala hadatsana Abu Zinad, qala anil A'raj, qala Nabi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajar Ibrahim, berhijrahlah Ibrahim bisarah, dengan Sarah istrinya. Dakhala biha qaryatan, beliau Nabi Ibrahim masuk biha dengan Sarah qaryatan, di satu negeri. Biha malikun minal muluk, di dalam negeri itu ada seorang raja dari sekian banyak raja. Au jabbarun minal jababiroh, atau seorang diktator dari sekian banyak para diktator, maksudnya raja yang kejam, yang zalim ya. Fa arsala ilahi, lantas dia mengutus kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, an arsil ilayya biha, supaya mengirimkan, mengutusi kepadanya, wilayah kepadaku ya, kepada Jababiroh tadi, ada Jabar ya, biha dengan istrinya. Arsala biha, lantas Nabi Ibrahim mengirimkan dengannya, dipaksa. Waqoma ilaiha, maka dia berdiri kepadanya, maksudnya dia mau mendatangi, mau ngumpuli, mau memperkosa. Kalau tidak mau dipaksa diperkosa ya. Mau mengumpuli, kalau mau ya dengan sukarela, tidak mau dipaksa oleh Jabar tadi. Faqomat tawadu'a wa tusolli, maka berdirilah si Sarah tadi, berwudu kemudian sholat. Faqolat, terus berdoa, Allahumma ya Allah, in kunta amantu bika wa birasulika, jika adalah aku benar beriman kepada engkau dan kepada rasul engkau, wala tusallit alayyal kafir, janganlah engkau menguasakan atasku kepada si kafir itu, ya tidak mampu untuk mendatanginya. Fahutto,
hatta raqadha birijlihi, maka dijadikan huta jadi asalnya ngorok. Jadi kayak orang ini, jadi sebagian menjelaskan seperti orang tercekik gitu sampai ngorok, kecil gitu. Huta itu maksudnya gitu, jadi tersungkur sampai mendengkur, ngorok-ngorok, mancal-mancal kakinya. Nah, hatta raqadha birijlihi, sehingga raqadha menggerak-gerakkan, mancal-mancal dengan kakinya. Jadi suaranya ngorok, kakinya mancal-mancal kayak wong klenger terus. Ceritanya begitu. Nah ini ya, jadi ya di sini menjelaskan bahwa kalau dipaksa bagaimana, orang bawa istri dipaksa untuk menyerahkan istrinya, ya kepeksa ya sudah, terpaksa. Kalau enggak ya enggak boleh, masa istri diminta orang lain, ya gitu. Bahkan di riwayat yang lainnya disebutkan, tanya siapa kamu ini, perempuan bersama kamu siapa? Oh ini saudaraku, saudariku, kan gitu ya. Yang dianggap berbohong itu ya dianggap bohong, ya bohong, dianggap enggak ya enggak. Karena pesan Tri, jangan bohong ya, kamu saudariku dalam Islam loh, bukan saudari tenanan. Saudari tenanan kan haram nikah, iya, enggak boleh nikah dengan saudaranya sendiri. Nah, gitu. Kamu jangan bilang ini saudara dalam Islam, saya bilang saudara dalam Islam kan dalam rangka untuk apa? Menyelamatkan. Kalau terpaksa begitu, ini diperbolehkan gitu. Tapi kalau tidak terpaksa, bilang saudariku, tiba ngempoi, ya ini cah mahat, cah pondok, ini anak laki-laki datang, siapa kamu? Ini saya kakaknya. Kakaknya siapa? Kakak dalam Islam, gendeng begi. Ya, kakak yang kakak kandung, kalau jagungan wong lur, malah pacaran, lah. Itu saya bilang itu dosanya double itu. Ya, kok double? Ya double, bohongnya sudah bohong, pacaran sisan, dosanya umpuk undung. Itu tidak boleh begitu. Ya. Nah, kemudian ini juga ya, Sarah ini istri Nabi Ibrahim memang orang yang baik, orang yang suci gitu. Ya minta izin dulu, saya tak sebentar sholat dulu. Nah, mau dipaksa, mau dizinai, sholat dulu, sholat dongo tenanan, ternyata diizinkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Perlu nih dongo gitu loh ya. Walaupun dalam kondisi kepepet pun, justru yang kepepet itu ya itu waktunya doa diterima oleh Allah. Subhanallah, tenanan diterima oleh Allah. Sampai yang jabar tadi, kelenger-kelenger, tersungkur, ngorok-ngorok, ya begini-gini, ya tidak mampu untuk mengumpulinya. Ya, gitu. Ini bab paksaan-paksaan gitu. Nah, itu contoh-contoh paksaan. Bab yaminir rajul li sahibihi, bab sumpahnya seseorang untuk sahibnya, temannya atau istrinya. Innahu ahuhu, ya kalau sahib ya saudara ya. Sahib ini bisa istri, bisa suami, bisa yang lain. Innahu ahuhu itu saudaranya ya tadi ya. Idza khafa alaihi al-qatla, apabila khawatir atasnya kan pembunuhan, itu semisalnya. Jadi kalau dipaksa bersumpah, itu untuk mengatakan ini saudaranya gitu ya, karena takut dibunuh ya tidak apa-apa, dipaksa kalau terpaksa betul ya. Artinya dipaksa yang mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya ya. Temannya dibilang saudaranya, padahal jadi bukan saudara, ya teman. Ya, gitu. Itu kalau disuruh bersumpah, wah ini saudara saya, padahal bukan. Nah, itu kalau takut dibunuh, ya tidak apa-apa. Babnya gitu, ya, babnya. Wa kadzalika kullu mukrohin,
Seperti itu juga, ini pendapatnya Imam Bukhari. Kullu mukrohin, setiap yang dipaksa, ya khofu, yang dia takut, ya itu ya seperti itu, artinya boleh. Ya Nabi Ibrahim tadi bilang istrinya, dibilang apa, saudarinya gitu, karena terpaksa. Wa innahu yadhubbu anhud madzalim, karena dia itu apa, menolak kedzaliman darinya. Wa yatuqatilu dunahu, dan dia berperang membelanya, membela orang yang dizalimi, ya. Wala yahduluhu, dan tidak mentelantarkannya. Khadalahu itu maksudnya meninggalkan untuk memberikan pertolongan, tidak menolong. Kalau tidak menolong, tidak menolong berarti menolong, betul ya? Tidak mentelantarkan, artinya mau menolongnya. Fa in qatala dunal madlum, maka jika dia berperang membela, duna ini maksudnya membela, al madlum, orang yang teraniaya, wala qawata alaihi, maka tidak ada qawat, tidak ada diat atasnya. Wala kisos, dan tidak ada kisos. Jadi kalau ada orang membela saudaranya, temannya sama muslim, ya sampai membunuh orang misalnya, tidak dikisos. Itu kalau membela orang yang terzalimi. Wa ingkila lahu, dan jika dikatakan kepadanya, latas roban al khomro, sungguh kamu minum, benar-benar minum khomer, au latakulan al maitah, atau sungguh kamu makan, benar-benar makan bangkai, au latabi'anna abdaka, atau sungguh kamu jual benar-benar budakmu, au tukiru bidainin, atau kamu mengakui punya utang dan tidak punya utang, ya. Au tabahu hibatan, atau kalau dipaksa kamu menghibahkan satu hibah. Wa tahullu uqdatan, dan kamu melepaskan ikatan, ya. Dipaksa begitu-begitu. Au lanaqtulanna abaka, atau kalau tidak mau, itu semua disebut tadi, minum khamr, makan bangkai, menjual budak dan seterusnya, ya. Au kalau tidak mau, lanaqtulanna abaka, sungguh kami bunuh benar-benar bapakmu tak bunuh kamu. Au akhoka, atau saudara kamu, fil Islam, dalam Islam. Saudara Islam maksudnya saudara-saudara sesama muslim. Koncomu tak bunuh kamu, gitu lah ya, temanmu yang Islam tak bunuh. Wa ma asbahadzalik, dan yang menyerupai itu wasi'u dzalik, melunggarinya itu, artinya menggunakan itu boleh dilakukan daripada dibunuh. Maksudnya wasi'ah itu gitu. Biqauli Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu ahul muslim, orang muslim saudaranya orang muslim. Kamu jual budak ini harganya sekian, paksa gitu, atau kamu hibahkan kalian, ya. Kalau enggak, temanmu tak bunuh. Nah, itu ngalah rapopo, boleh. Itu maksudnya gitu, ya. Wa qala ba'dun nas, berkata sebagian orang, tadi sebagian orang ini maksudnya Imam Abu Hanifah, ya. Abu Hanafi, nanti mau laukila, kalau dikatakan lahu kepadanya, latas robanal khomro, au latakulanal maitah, au lanaqtulana ibnaka, au abaka, au damahrim rahimin mahramin, ya, muharramin atau mahramin, ya. Lam yasahu, tidak melonggarkan kepada dia. Jadi maksudnya tidak boleh gitu kalau menurut ba'dun nas tadi. Jadi kalau kamu sungguh meminum khamr, atau kamu makan bangkai, atau kamu membunuh anakmu, ya. Atau kami akan membunuh anakmu, gitu ya, lanaqtulanna, atau abaka, atau damahrim atau mahramnya, lam yasahu, tidak melonggarkan dia, maksudnya tidak boleh, gampangnya gitu. Di anadza laisa bimuttorin, karena ini bukan orang yang terpaksa.
Tapi cuma nakodo, kemudian dia merusak sendiri, artinya merusak pendapatnya itu. Faqala, maka berkata, in kila, jika dikatakan lahu kepadanya, lanak tulana abaka au ibnaka au latabi'anna hadzal abda, dan seterusnya ya, kalau kami akan membunuh bapakmu atau anakmu, atau kamu menjual benar-benar budak ini, atau tukiru bidainin, atau kamu mengakui dengan adanya utang padahal tidak punya utang ya, atau tahabu, atau menghibahkan ya, talzamuhu fil qiyas, dia harus melaziminya dalam soal qiyas. Jadi ini maksudnya ini tidak boleh, karena itu bukan terpaksa menurut ba'dun nas. Jadi nakodin awalnya tidak boleh terjadi boleh gitu ya. Talzamul qiyas fil qiyas, ini mengkiaskan ini. Jadi boleh dianggap terpaksa. Jadi di sini kalau ba'dun nas atau Ibnu Abi Hanifah ya, itu asalnya mengatakan tidak boleh, tapi terus pendapatnya bisa di cancel atau diubah ya menjadi boleh kalau itu kerabat dekat, bapak, anak, itu diperbolehkan. Tapi kalau orang lain tetap tidak boleh. Itu bisa diikuti ya. Kalau menurut Bukhari itu sama saja, tidak membedakan antara kerabat dengan orang Islam yang lainnya. Pokoknya ancamannya itu dibunuh. Asalnya saudara muslim mau dibunuh, nah dia masih boleh mengikuti paksaan tadi gitu ya, termasuk terpaksa. Kenapa? Dalilnya al muslimu ahul muslim. Kalau ba'dun nas itu asalnya semua tidak boleh. Nah, terus di cancel tadi, dirubah pendapatnya, kalau mahram orang dekat boleh, orang yang lainnya tidak boleh gitu. Walakinna, akan tapi kami maksudnya Bukhari dan semisalnya nastahsinu, membaguskan atau meluruskan, wa naqul al bai'u wal hibatu wa kullu uqdatin bidzalika batilun. Berjual beli, hibah, dan semua ikatan itu ya, semua akad itu dalam hal terpaksa tadi dianggap batil semua itu. Jadi yang tadi katanya gini-gini ya, terus saya minum haur ya, itu dianggap batil semua. Jual belinya batil. Kalau dipaksa tadi loh ya, nah, dipaksa ya, tak jual. Tapi nanti dianggap jual belinya batil karena dia dipaksa. Warroku, mereka membedakan, mereka maksudnya ba'dun nas tadi, membedakan baina kulli dzirahim mahramin wa ghairihi, membedakan antara yang ada hubungan mahram ya, yang diharamkan dengan yang lainnya. Itu bi ghairi kitabin wala sunnatin, tidak berdasarkan kitab dan tidak berdasarkan sunnah. Wa qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Ibrahim limraatihi, Ibrahim berkata kepada istrinya. Ini argumennya Imam Bukhari ya. Ibrahim berkata kepada istrinya, hadi ukhti, ini saudara perempuanku, wa dzalika fillah, ini saudara dalam Allah, ada dalam Islam. Jadi dalilnya Imam Bukhari begitu. Jadi tidak ada membedakan antara mahram bukan mahram gitu. Karena Nabi Ibrahim bilang ukhti, saudaraku, tapi bukan saudaranya, bukan saudarinya. Ini saudara dalam Islam. Wa qala an-Nakhai berkata, idza kana al-mustahlif dzaliman, jika adalah orang yang disuruh bersumpah itu zalim, fa niyatul halif, maka niatnya orang yang bersumpah. Wa in kana madluman, jika dia itu orang yang terdolimi, fa niyatul mustahlif, maka niatnya
orang yang disuruh sumpah. Apa maksudnya? Gini, jadi kalau ini yang disuruh sumpah itu orang yang dolim. Orang dolim dipaksa untuk bersumpah. Ya itu mestinya niatnya menurut yang disumpah itu. Artinya ya karena dia dolim, ya pokoknya yang dia dihukumi yang disumpahkan itu. Ya, jadi orang berbuat dolim dipaksa bersumpah, saya berbuat dolim, disumpah Allah gitu ya, mestinya sesuai dengan bunyinya itu, yang sumpah dia, bukan niatnya yang minta gitu ya. Tapi kalau orang yang terdolimi ya suruh bersumpah dia berdolim Allah ini ya dia Allah niatnya saya maunya tidak begitu, dan terpaksa ya tidak dianggap gitu loh maksudnya ya. Niatnya itu sumpahnya tidak dianggap kalau dia dipaksa. Intinya gitu. Jadi kalau orang berbuat yang berbuat dolim ya yang dianggap yang dolim itu yang salah, namanya kan gitu ya. Jadi kalau orang yang menyuruh sumpah itu dolim, ya niatnya sing sumpah saja, dia terdolimi kok gitu. Intinya gitu. Ini pendapat nih, jadi ini agak kadang-kadang pendapat ini agak ruwet. Hadis 6951 qala hadatsana Yahya ibnu Bukair qala hadatsana Lais qala an Ukail qala an Ibnu Syihab ana Saliman akhbarahu ana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah SAW bersabda al muslimu ahul muslim, orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yuslimuhu, yuslimu sama dengan yah dulu tadi. Jadi yuslim menyerahkannya itu misalnya menyerahkan dianiaya orang atau didolimi orang. Jadi tidak boleh orang Islam membiarkan saudaranya orang Islam didolimi orang lain, harus dibela. Ini maksudnya la yuslimuhu ini ya. Tidak boleh membiarkan bersama orang yang mendolimi dia, menyakiti dia, tidak boleh, harus dibelani. Wa mangkana bihajati akhihi, dan barang siapa yang dia dalam keperluan saudaranya, maksudnya membantu keperluan saudaranya, karena wa bihajati, Allah itu berada pada keperluan dia, Allah akan menolong keperluan dia. Jadi kalau pengen ditolong Allah, tolonglah saudara. Ya. Kalau menolong saudaranya, ditolong oleh Allah. Orang ngurusi keperluan saudaranya, keperluan dia diurusi oleh Allah. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari ya, bahwa orang tidak membedakan antara orang Islam dan Islam yang saudara maupun yang bukan saudara. Jadi kalau dipaksa, kamu harus menyerahkan ini, menjual ini. Kalau enggak, koncomu tak bunuh. Itu enggak boleh ya. Dianggap melonggar ya sudah jual. Tapi nanti diambil lagi. Kenapa? Ini dipaksa kok. Kalau dalam terpaksa itu dianggap tidak berlaku. Gitu. Kalau Imam Abu Hanifah awalnya membela semua ya, dianggap tidak boleh, terus berubah, kalau mahram baru dianggap boleh gitu loh. Kalau enggak boleh ya. Itu bedanya di situ antara Imam Bukhari dengan Imam Abu Hanifah ya. Imam Bukhari mengatakan dalil ini, al muslimu ahul muslim, seorang muslim yang lain, tidak boleh orang muslim mendolimi atau membiarkan orang muslim yang lain didolimi orang, juga tidak boleh, harus dibelani.
Hadis 6952 qala hadatsana Muhammad ibnu Abdirrahim qala hadatsana Sa'id ibnu Sulaiman qala hadatsana Husaim qala bana Ubaidullah ibnu Abi Bakar ibni Anas qala Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur ahoka dzaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang dolim atau yang didolimi. Waqala rajulun, berkatalah seseorang, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, saya ini menolong dia apabila dia teraniaya. Afara'aita idza kana dzaliman, apa pendapat engkau apabila dia itu orang yang berbuat dolim? Kaifa ansuruhu, bagaimana saya menolongnya? Menolong kok menolong orang dolim? Kola tahjuzuhu atau tahjuruhu au tamna'uhu, ya kamu melarangnya atau mencegahnya, minadzulmi dari kedoliman, fa inna dzalika nasruhu, kasihnya itulah pertolongan kepada dia, menolong dia iki yang ngono kuwi. Jadi gini ya, yang kemarin saya sampaikan gini, beramal ini kan orientasinya semua akhirat. Kalau patokannya itu kan mudah, ya mudah. Jadi namanya menolong orang dengan apa, mencelakakan orang, menurut itu patokannya gitu. Kalau mencelakakan di akhirat, menolong di akhirat, nah itu mudah, ya itu. Jadi kalau misalnya ya, ini ada orang mau mencuri, terus dibantu ambilkan itu linggis jegol jendela, mungkin mudah, sama ngasih bantu, gue bukan bantu, kenapa? Itu menjerumuskan. Ya apa? Yang rokok, iya jangan cepet nyawan rokok, ngono lho gampang ini gitu. Nggih. Paham nggih? Itu pemahamannya begitu. Bantu orang mencintai tidak begitu. Jadi kalau mencintai keluarga itu maksudnya kalau memang betul cinta ya berbuat salah kamu tegur, dilarang. Itu namanya cinta bener. Kalau dibantu ini untuk biar segera berbuat zalim, bukan membantu tetapi menjerumuskan. Nggih. Untuk patokan gitu kan mudah untuk memahami gitu maksudnya. Kenapa kok orang zalim dibantu? Dibantu ben selamat tidak masuk neraka ya dicegah, itulah bantuannya. Nggih, mudah ta nggih? Mudah nek memahami. Saya nglakoni sing angel. Ya, itu. Jadi makanya juga ini sudah ada bapak dan sekalian gitu ya. Tinggal anak-anak juga yang mahat ini harap Melayu, nah, malah dibantu apa dibantu tentang Melayu, bukan membantu, itu menjerumuskan, ya. Ngarep maksiat kok diwangi, dibantu, ya namanya menjerumuskan. Kalau memang mencintainya ya dilarang aja. Ini maksiat dosa ya. Ya. Baik, sudah selesai kitab Iqroh, memang pemaksaan. Sebelum pindah kitab ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan. Ya, kalau wasi'ahu itu artinya tidak dianggap terpaksa, artinya dianggap batil. Jual beli karena terpaksa itu dianggap batil. Orang yang dipaksa seperti nikah dipaksa, ya nikahnya batil. Wasi'ah itu artinya menganggap itu terpaksa gitu loh. Kalau lam yasa'hu berarti dianggap tidak terpaksa. Tidak terpaksa ya berarti sudah sah. Itu kalau harus memerdekakan budak dan lain-lain itu tadi. Kalau terpaksa ya terpaksa. Maksudnya dihukumi terpaksa apa tidak gitu masalahnya gitu ya.
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kitab 90. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Khiyal. Kitab Khiyal itu bangsa rekadaya atau cara wong Jawa ngarani pokil. Tahu pokil? Khiyal itu bikin helah, golek alasan atau ngakali agama. Nah, cara gampangnya gitu loh. Diakal-akali biar nyimpang. Contoh ngakali itu gini, contoh ngakali itu misalnya gini, orang punya kambing 40, nanti kalau 40 kena zakat 1. Iya. Nah, ini sewayahe zakat sing loro dijual, tinggal 38 ada kena zakat. Sik neh wayahe zakat lah 40, nah, dibelah loro, belah 1. Oh, kalau 39 tidak kena zakat. Ini namanya pokil. Paham ya contoh ini? Contohnya gampang kan ini. Jadi menghindari apa? Untuk menjalankan syariat Allah. Astagfirullah. Menunggu dosa. Gitu. Nah, itu barang kadang-kadang dalam jual beli, dalam apa gitu. Atau kadang-kadang namanya apa baiul inah, wong nyaran jai baiul inah. Jadi malah tinggal laku jualan. Baiul inah apa? Etok-etok dodol, pura-pura jualan. Ini dari A tukunnya 10.000. Wis. Aja tak tunggu 10.000, ini bayar kredit. Setiap sebulan bayarnya 1.000. Jadi ini 10 bulan. Oke. Diterima. Gitu loh. Sesuk dijual. Ini tak adil ya, jual kepada penjual tadi, ya tunggu saya beli berapa? 8.000, berapa kontan? 8.000. Itu hilah apa bukan? Iya, ini tok main tuku. Gampangnya itu dia utang 8.000 bayarnya 10.000. Tok main nganggo jual beli. Dereng nyambung. Mosok ora nyambung ngoten iki. Well, angel men sak. Saya ulangi. Ini ya saya menjual ini 10.000. Iya. Dibeli oleh orang apa meneh gampangnya gitu. Ning dengan kredit bayar setiap bulan 1.000. 10 bulan kan 10.000. Iya. Terus nanti siang habis zuhur ini dijual ke saya lagi. Tak jual aja, kan tak beli berapa? 8.000 bayar kontan. Ya, 8.000. Barangnya ini dari saya ke saya, utuh, dia ini utang 8.000 bayar 10.000, masa ramudeng? Kok ya aneh, ramudeng. Tok men jual beli, jadi utang 8.000 bayar 10.000 ning 10 bulan, ngono lho. Nggih. Nah, itu namanya khiyal juga. Pokil ngono kuwi. Kan saya jual beli, tidak ada riba. Yang jual beli ini saya dijual, terus saya beli. Kan gitu kan? Itu namanya pokil ini. Ini ada lagi yang nanti agak lucu nih. Ini wong zakat fitrah, diwakil zakat fitrah lah. Ini wong di keluarga 5 miskin. Terus kan ya 5 ya miskin, 5 ya miskin wong. Ada 5 orang, 5 keluarga miskin semua. A bayar kepada B bayar kepada C bayar kepada D bayar E bayar kepada A. Wis bayar kabeh, ora ana sing kelangan. Gitu. Kuwi jenenge pokil. Gitu. Pun mudah-mudahan paham. Gitu. Bab fitarkil khiyal, bab meninggalkan tipu daya, ya, tipu daya ngoten mawon, atau hilah tadi ya. Wa anna likulli imri'in manawa, dan bahwasanya untuk setiap orang apa yang dia niatkan, bil aiman wa ghairihi, dalam soal sumpah-sumpah dan lainnya. Jadi sumpah-sumpah ini tinggal hanya untuk hilah apa memang beneran gitu.
Hadis 6953 qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Ahmad ibn Zaid qala an Yahya ibn Sa'id qala an Ahmad ibn Ibrahim qala an Al-Qamah bin Waqqas qala sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yakhutubu berkhutbah. Qala berkata Umar, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya semua amal itu, amalan itu binniyat, dengan niat. Wa innama limri'in, dan sesungguhnya tiada lain untuk seseorang itu manawa, apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah, maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya orang itu kepada Allah dan rasulnya. Wa man hajaro, dan barang siapa berhijrah ila dunya yusibuha, kepada dunia yang dia akan mendapatkannya, au imra'atin, atau kepada perempuan yang yatazawajuha, dia akan menikahinya, wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia kepada apa yang dia hijrah padanya. Jadi ya, amal itu semua ada niatnya. Niat ini ya, niat tujuannya apa, tujuannya apa, niat di sini ya. Kalau tujuannya golek ganjaran, dapat pahala. Niatnya dapat istri kalau Allah menetapkan. Kok nganggo Allah menetapkan, ada entapan ya urung kok. Iya dah. Gitu. Misalnya orang jauh dari Solo ke sini ngajar biar dapat istri wong Lampung misalnya. Tiba-tiba urung, ya sudah, urung. Istri tidak dapat, pahala tidak dapat. Iya dah, rugi gitu. Nah, ini semua gitu. Dia belajar ya gitu. Datang belajar ngopo? Saya mau dagang di sana. Ini dodol karo payu. Iya. Ya, dodol sambil dagang sambil ngaji, apa ngaji sambil dagang. Gitu misalnya. Ya. Ya. Boleh, saya tergantung niatnya. Allah lebih tahu. Oh, iki niate ngaji. Nah, iki nggo sampingan. Niate sing pokok iki ngaji ini nggo sampingan. Masa Allah tidak tahu? Masa Allah bodoh? Astagfirullah. Iya. Itu tergantung apa niatnya. Niatnya golek konco, ya oleh konco gitu. Niatnya cari ilmu, dapat ilmu gitu. Tergantung apa niatnya apa gitu. Ini semuanya umum, walaupun ini dicontohkan apa, contohnya hijrah, tapi sifatnya kan umum. Innama limri'in manawa, jadi apa saja untuk seorang, ya apa yang dia niatkan. Bab bisolah, maksudnya khiyal dalam sholat. Ini bab khiyal ya. Hadis 6954. Qala hadatsana Ishaq ibnu Nasr qala hadatsana Abdur Razzaq qala Ma'mar qala an Hammam qala Nabi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salat ahadikum, salatnya salah seorang di antara kalian, idza ahdasa, apabila hadas, hatta yatawaddoa, sampai berwudu. Ngopo tadi? Ini kita tidak ada khiyal ya. Begini menurut para apa namanya pensarah hadis ya, yang mensarahkan hadis ini, Bukhari menuliskan hadis ini untuk menjawab ba'dun nas tadi. Nggih, ba'dun nas berpaham tadi. Ba'dun nas itu berpendapat ya, kalau orang sholat nanti sudah tahiyat akhir, maaf terus kentut maktut menunggu sah sholatnya. Kenapa? Karena menganggap salam itu sebagai pembatal sholat. Salam, assalamualaikum, salam karena mbak maktut tak podolo pembatal sholat. Ini itu kan dianggap khiyal itu di situ.
Kalau menurut Imam Bukhari ramu tidak begitu. Sholat itu apa? Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu termasuk rukun. Waduh, kalau dengan takbiratul ihram dimasukkan rukun. Jadi kalau ini salamnya digantikan itu tidak sah. Gitu. Betul itu tak begini. Enggak. Dianggap khiyal itu gitu. Makanya dimasukkan bab khiyal itu kenapa begitu ceritanya gitu. Untuk membantah menjawab pendapatnya Imam Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya. Kita ya aneh gitu. Ya, perkara setuju tidak ya monggo saja, itu pendapatnya begitu. Jadi kan sudah tahiyat akhir sudah selesai ya, tinggal salam, terus maaf hadas itu dianggap sudah selesai, sebab salam dianggap sebagai pembatal sholat. Itu tinggal kita tahalul. Itu tahalul ya termasuk ibadah, orang kok terus di luar gitu enggak. Wah, ini berbeda pendapat soal itu antara siapa jenenge Imam Bukhari dengan Imam Abu Hanifah itu tadi gitu ya. Bab fi zakah, bab tentang zakat. Wa alla yufarraqa, bahwasanya tidak boleh dipisahkan baina mustami'in, di antara yang terkumpul, wala yusma'u, dan tidak boleh dikumpulkan baina mutafariqin, di antara yang terpisah. Khosyata sedekah, karena khawatir sedekahnya lebih berat. Gitu. Apa tuh bab ini? Babnya gini loh, ini kaitannya dengan soal zakat. Zakat itu kan ada khususnya ya, itu kambing. Kambing itu kalau 40 ekor sampai 120 kena zakat 1. Kalau sudah 120 sampai 200 kena zakat 2. 200 sampai 300 kena zakat 3, dan seterusnya per 100 1 ekor. Tapi dimulai yang pertama 40 sampai 120. Lah ini makanya yang terkumpul tidak boleh dipisahkan, yang terpisah tidak boleh dikumpulkan. Maksudnya kalau ada kambing ini, saya kambingnya berapa? 50. Itu kongsi 2 orang. 2 orang berserikat ngingu wedus apa, ada tukang zakat datang, ini ambil 50, ambil 1, karena sudah lebih 40 kan, ambil 1. Nanti bagaimana ya, zakatnya paruan, kamu kelong separuh, ini separuh, memang kongsi kok, gitu loh ya. Tapi kalau ini biar tidak kena zakat, ya pupung tukang zakat itu teko diparuh, selawe, kira selawe 25, sini 25, enggak kena semua, bebas ini. Paham ya maksudnya ya? Ini jenenge khiyali, ngakali. Atau digabungkan lebih renteng. Ini punya 40, ini punya 50. Terus tukang zakat kok gabung. Piro? 90, 1. Cuma 1. Engko piye diparuh? Ya. Zakatnya cuma separuh. Ya ini 40 1, 50 1, kelong 2. Yang dipisah jadinya 2. Itu namanya apa? Khiyal itu tadi, pokil. Gitu. Dipokili lah, dipokili Masya Allah tidak tahu ini jadi milik bersama apa bukan, kan gitu masalahnya. Karena ada akadnya, ya. Gitu. Makanya koperasi kan, urutannya mau sak yuta bisa kena zakat. Kenapa? Lah koperasi gede, ya. 1 juta per orang, tapi uangnya 100 juta, kena zakat 2,5%, 2,5 juta. Ya ini jen saya itu uang 2.000 tidak ada zakat, 1 juta kan tidak kena nisab. Itu ya. Jadi yang berkumpul tidak boleh dipisahkan, yang berpisah tidak boleh dikumpulkan karena khawatir zakat
karena ngakali biar zakatnya enteng, tidak boleh. Hadis 6955 qala hadatsana Muhammad ibnu Abdillah al-Ansori qala hadatsana Abi qala hadatsana Sumamah ibnu Abdillah ibnu Anas qala ana Anasan haddatsahu ana Abu Bakrin Abu Bakar kata balahu menulis untuknya fariidatan sedekah, kewajiban sedekah atau zakat alati yang faradho telah mewajibkan Rasulullah SAW wala yujma'u baina mutafariqin dan tidak boleh dikumpulkan di antara yang terpisah wala yufarraqu dan tidak boleh dipisahkan baina mustami'in di antara yang terkumpul khosyata sedekah karena khawatir sedekah, maksudnya khawatir sedekahnya lebih berat atau khawatir bayar sedekah, kadang-kadang gitu. Sebab tadi bisa jadi ya kalau dipisahkan tidak kena sedekah semua. Tadi punya kambing turun 30-30. Nah, kalau memang terpisah tidak kena sedekah. Tapi kalau memangnya tergabung kena sedekah satu. Itu contohnya tadi. Dia ada apa namanya syarat-syarat begitu. Nah, ini sebagian ngakal itu tidak apa-apa. Menurut Pak Dunas tadi usra popo. Dipokili menuki, makanya kalau dengan rokyu gitu ya. Nah, rokyu kan orang itu dalil gitu, tapi kalau pakai dalil kan terikat dengan apa? Dalil. Kalau tidak terikat dengan dalil ya mestinya kalau memang diperbolehkan boleh. Tapi kalau sudah menyalahi gini ya kalau dimulai oleh Abu Hurairah dengan niatnya apa? Kalau niatmu memang menghindari sedekah, dosa, menoleh gampangnya, tidak boleh. Ya. Hadis 6956 qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala an Abi Suhail qala Abi qala Talha bin Ubaidillah anak A'rabiyan bahasa orang A'rab ja'a datang ilan Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'irur ra'si yang rambutnya kusut. Kemarin sudah nih. Sa'irur ra'si jadi kepalanya maksudnya rambutnya kusut. Faqala kemudian berkata ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah, beritahukan kepadaku apa yang wajib Allah wajibkan atasku daripada sholat. Faqala maka bersabda Nabi sholawatil khamsa, sholawatil khamsa, sholat yang 5 waktu itu. Kok sabi to apa-apa niku tekan ahli nahwu mawon iki. Jadi jamak makna salim itu membawa menasabnya kasroh, betul nih. Mereka sholatil khamsa, betul salah nih bu. Betul salah gitu kok ini i karo ah. Illa anta tawa'a syai'an, kecuali kamu berbuat tatawu. Ada sholat sunnah, syai'an sesuatu, artinya sedikit dari sholat sunnah boleh ya. Wa qala akhbirni bima faradallahu alayya minas syiyam, berkata orang Arab tadi, beritahukanlah kepadaku dengan apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa. Qala Nabi bersabda syahrul Ramadan, bulan Ramadan saja, illa anta tawasan, kecuali kamu berpuasa sunnah, gambaran gitu. Tatawaan saya dia berbuat tatawu dengan sesuatu ya, sesuatu dari puasa tatawu. Qala akhirni bima faradallahu alayya minaz zakah, berkata Arabi beritahukanlah kepadaku dengan apa yang Allah wajibkan atasku dari zakat. Qala fa'ahbarahu, berkata Nabi fa'ahbaru, maka Nabi menghabari kepadanya ya, siapa Rasulullah SAW syara'i al-Islam, syariat Islam. Qala berkata Arabi wallahi, demi Allah ya. Kok wallahi, walladzi akramaka, demi zat yang memuliakan engkau, maksudnya demi Allah, la atatawa'u syai'an, aku tidak mau tatawu sedikit pun, wis ora sunah-sunahan belas, wala angkusu mimma faradallahu alayya syai'an,
Aku juga tidak akan mengurangi dari apa yang Allah wajibkan atasku sedikit pun. Waqala, maka bersabda Rasulullah SAW, aflaha in sodako, benar dia apa, beruntung dia jika benar. Au dakhalal jannah, dakhala apa udkhila, sebagian gitu ya, dakhalal jannah in sodako, sebagian katanya udkhilal jannah in sodako. Qala ba'dun nas, ini berkata sebagian orang, sudah nggih padha wau nggih, fi isrina wa mi'ati ba'irin fi qatani, pada 20 dan 200 ya ba'irin unta, jadi kok 220 dan 200 unta nggih, 220 nggih, hikotani, 2 hikoh. Fa in ahlaka ha, jika dia membinasakannya muta'ammidan dengan sengaja, au wahabah, atau menghibahnya, au ikhtala, atau dia bikin rekadaya, fi hadiahnya firoron, lari minazakah, dari zakat, wala syai'a alaihi, tidak ada sesuatu atasnya, serapopo, boleh-boleh saja. Jadi maksudnya ya gampangnya gitu, kalau Ba'dunas ini mengatakan walaupun punya unta berapa? 120, saya keliru. Istrina wa mi'atin, ya, mi'ati ba'ir, 120. Jadi punya unta 120 pun mestinya kena dua unta. Hikoh ini ya, itu apa namanya, kalau dia memang berhilah kayak ini, apa dijual, apa dihibahkan, apa di apa, sengaja, ya tidak apa-apa gitu. Jadi kalau apa namanya, hadisnya ini kan jika benar ya, in sodako, in rasodako piye, tidak benar ya salah. Jadi kalau memang sengaja niatnya begitu ya rusak dia. Kalau menurut imamnya apa, madzhab Imam Bukhari, tidak boleh ngakal-ngakali untuk apa namanya bayar zakat. Jadi kalau ini apa namanya, orang punya unta 120, maka 120 itu kena 2 ekor unta. Hikoh ini ya, saya agak lupa umur berapa itu, 3 tahun po, saya agak lupa ya, hikotun ini untuk umur berapa tahun itu ya. Mungkin ada yang ingat, saya agak lupa apa namanya, umurnya saja, umurnya berapa tahun gitu ya. Nanti kalau ingat saja. Hikotan torokotul zamawal, jadi ini untuk yang sudah bisa apa dikawinkan, untuk gede ya. Bahkan ada hikoh ini bisa hikotani torokotal jamal, torokotal fahal. Jadi unta yang sudah apa bisa dikawinkan, gede, sudah doron dari sini ya. Nah, jadi intinya gini, jadi kalau orang itu mau ngakali, mestinya wajib bayar unta umur 5 tahun misalnya ya, itu saja, jangan diakal-akali terus golek sing enteng gitu. Kalau unta ini kan mulai kewajiban kalau sudah punya unta 25 nih, 25 baru kena zakat ya. Kalau kambing kan 40 ya. Gitu. Unta keliru ya, 5 ya. Punya unta 5 sudah kena zakat, tapi zakatnya bukan unta. Kalau sudah 25 ini mulai kena unta ya, itu zakatnya unta ya.
Kalau 5 ekor itu tidak kena zakat. Kok kena zakat tapi kambing gitu. Kalau kurang punya 4 misalnya tidak kena zakat. Terus diakali piye? Mana tadi 5 sing siji didol itu kok wedhus. Nah, belikan kambing. Untanya cuma 4, kambingnya berapa? Kambingnya 10, nah, tidak kena. Kambing 10 tidak kena, unta 4 tidak kena. Ngono lho. Engko manakne jadi 5 nah jual lagi, belikan kambing lagi. Nggih. Kambingnya berapa? 20. Unta nih 4 tidak kena semua. Sengaja bikin hilah begitu itu. Nah, kalau menurut Pak Dunas itu tidak apa-apa. Gitu loh ya. Itu perbedaan pendapat di situ. Ya. Dari nas-nasnya ya, dalam apa tidak boleh. Itu bedanya ahli ra'yi dengan orang memakai nas itu gitu. Nah, bisa jadi karena memang Imam Abu Hanifah itu kan masih terlalu dekat dengan sahabat yang dekat ya, sehingga hadis-hadis yang sampai kepada beliau sedikit. Kalau lah itu banyak mungkin akan berubah. Sebab beliau juga mengatakan kalau nanti ada datang hadis yang beda dengan pendapat saya, yang benar hadis kuwi, ya, gitu. Jadi tidak boleh mencela kepada siapa Imam Abu Hanifah. Ya, pendapat begitu ya memang hadis-hadis yang sampai kepada beliau baru sedikit, ya, belum banyak, gitu. Dan itu beliau menyampaikan itu. Jadi semua imam 4 ini yang imam 3 tokohnya Ahlussunnah wal Jamaah ini semua mengatakan pokoknya kalau ini saya pendapat begini, kalau ada hadis yang sahih ini nyalai pendapat benar sih, hadis sahih lah pendapat saya, gitu. Ikuti itu. Itulah dari mereka begitu, sehingga dia tidak boleh mencela maaf Imam Ghani ini orang masya Allah kenal pinter ya. Nah, cuma ya itu banyak menggunakan ra'yu karena hadis-hadis yang sampai kepada beliau baru sedikitnya kan yang paling tua ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Paling banyak hadisnya Imam Hambali. Karena jadi Imam Hambali hafal 1 juta hadis. Masya Allah. 1 juta hadis. Sehingga sana Musad Ahmad kan isin tulisannya, dulu kecil-kecil berapa ribu hadis itu. Ya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Sudah 9:30. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Itu Imam Bukhari pada alasan tertentu tidak menyebut nama-nama wanita menyebut misalnya menyebut ulama gitu. Ya. Ya, wallahu alam itu kalau biasanya kan kalau dianggap kurang baik kan adabnya gitu ya. Mungkin pakai adab gitu kalau dianggap mencela orang tidak menyebut nama kan lebih baik. Ya. Secara umum kan itu. Boleh ya, artinya kalau nyebut orang kan artinya kan menjelek-jelekan orang. Jadi kalau kita misalnya mengajar begini, terus menjelaskan kejelekan orang, jangan nyebut si fulan ini kan menyakitkan hati. Iya, nah, lebih baik tidak menyebut nama itu. Saya kira secara umum begitu. Wallahualam Pak Bukhari begitu apa enggak? Tapi yang jelas begitu artinya gitu ya. Dan nanti kalau ketemu Imam Bukhari tanya saja. Saya menduga begitu maksud saya ya. Jadi secara umum gitu. Ya. Ini juga ada yang bagus ini untuk ngakali dalam membayar pajak bagaimana? Begini, jadi kalau soal pajak ini ya, pajaknya pajak yang mana? Kalau pajak pemerintah Islam diakali ya haram, tidak boleh. Tapi kalau pajaknya dari orang-orang kafir ya, pajaknya sendiri kan tidak wajib. Ya tidak apa-apa. Paham maksudnya gitu? Nah, itu gitu ya, itu tidak wajib ya saya kalau bisa ya tidak usah bayar saja kalau bisa. Ini jauh seru-seru. Ya. Gimana kalau misalnya dalam sholat itu, iya. Kita kan dalam perjalanan safar, iya. kemudian mau pulang gitu kan? Iya. Oh ini
sebentar lagi duhur, nanti aja pulangnya diundur gitu supaya dapat jamaah asar gitu. Itu masuk akali nggak Ustaz? Gimana, mau diundur saja gitu berangkatnya gitu? Iya, maksudnya sebetulnya bisa berangkat pagi pulangnya misalnya kan, tapi agak siang aja biar nanti jamaah gitu loh, asarnya diskon. Oh, malah diajukan toh, nggak clear, diajukan saja gen jamak di depan kan atau? Iya. Maksudnya kalau kita sampai tempat duhur kan, Iya. asarnya kan masih sendiri kan. Oh, mundurkan pulangnya. Iya. Oh, santai-santai sih ngopi-ngopi, ben oleh keringanan gitu tuh. Ya kalau niatnya gitu ya sesuai dengan niatnya saja. Kan semua tergantung niatnya. Menurut Imam Bukhari loh ya, tergantung kepada apa niatnya. Kalau niatnya gitu ya dapatnya begitu. Kan likulli mri'in manawa. Pada prinsipnya sebenarnya kita soal menjalani ini tidak usah pakai dipokil-pokili ya, gitu. Walaupun juga kadang-kadang ada yang ya sahabat juga menurut saya juga memukili ini untuk kebaikan. Tinggal ada orang mensolatkan jenazah, kalau 3 sop diampunkan gitu. Terus wong sidik dadi 3 sop. Itu menurut saya juga hilah juga ya. Nah, setuju apa enggak lah monggo ya. Itu. Nah, kenapa? Ya ben cocok karo kuwi. Makanya kalau ada yang mukili malah agak lucu. Agak lucu kenapa? Mergane ra setuju. Nah, gini, ada orang meninggal. Saya rasa ada tanya, cerita, wah orangnya bagus ini. Rasa bajabat. Terus ada lagi orang lewat dicela habis-habisan, apa wajabat? Ya Rasulullah, apa baik wajabat, jelek wajabat? Nah iyalah, kalau baik ya wajabat jannah, jelek wajabat nar. Antum syuhada Allah fil ardi, kalian jadi saksi Allah di muka bumi. Ini orang-orang mengatakan baik jannah, orang beriman mengatakan baik mesti orang baik. Orang beriman mengatakan jelek kan gitu ya. Antum syuhada Allahi, terus diakali bagaimana? Baik ya saudara, baik. Ini kan diakali gitu. Apa diakali terus jadi baik? Kalau jelek dibilang baik, tetap jelek lah. Taek dibilang, wah ini sate ya, telak. Tidak akan jadi baik karenanya gitu loh ya. Jadi soal apa hilah-hilah ini tidak akan mengubah sebenarnya. Allah juga Maha tahu, subhanallah. Nah, itulah madzhabnya Bukhari begitu. Berbeda dengan apa? Imam Abu Hanifah tadi yang berpendapat boleh ngakal-ngakali begitu. Karena saya ulangi tadi ya, beliau ya walaupun begitu ya, karena nomor 1 hadis yang sampai kepada beliau itu belum banyak, sehingga banyak menggunakan apa? Logika ya, akal. Yang kedua, beliau itu mengatakan nanti berisinya maksudnya kalau ada hadis yang datang dari Rasulullah benar menyelisih pendapat saya, ambil hadisnya, jangan buang pendapat saya saja, jangan ambil pendapat saya gitu loh. Isinya begitu ya. Kalau itu kan kita tidak akan bisa mencela gitu ya, insyaallah. Cukup ya. Jadi ini tidak usah ngakal-ngakali. Ya apa adanya saja. Ya. Ya, sebelum 39 tidak kena zakat. Terus misalnya itu dihitung misalnya melihara kambing 10 terus jadi 40 lebih, atau orang beli kambing 50 itu sudah kena zakat asalnya. Ya itu kan ada kena apa haul juga. Haul itu artinya setahun. Jadi mulai 40 sampai 1 tahun baru kena 1. Ya ini kan ya belum setahun belum kena zakat. Beli tidak melihat, dan itu juga kalau ulama mengatakan saimah itu kan, saimah itu yang digembalakan. Kalau yang di rumah ngarit dipakani itu tidak masuk saimah, tidak kena zakat itu. Ya, saimah itu artinya yang digembalakan saja. Itu. Sini mana ada orang gembala? Ya kalau ada, kalau memelihara sapi
mungkin ratusan, iya kan ngitungnya jadi bukan saimah ya, zakatnya zakat bisa masuk wallahu alam, bisa masuk zakat mal saja, perdagangan di duit akeh itu di sini ya itu. Dan itu kan nilainya mungkin beda-beda gitu. Kemarin ada yang nulis apa batasnya tidak boleh menerima zakat itu apa gitu. Bab dengan membatasi ada 40 dirham, ada 50 dirham, ada bahkan dari cukup ya, cukup hartanya, tidak ini dan sebagainya ya. Ada yang mengatakan ini nisab ya. Kalau punya satu nisab berarti sugih berarti oleh menerima zakat. Kalau saya pengalaman saya, orang-orang desa itu punya panenan satu nisab belum tentu kaya nggih, bisa bangkrut itu. Ya sing desa ngerti pokoknya nggih. Sampeyan garap sawah 3 hektar. Nah, terus kena apa? Kena wereng apa kena apa? Panen misalnya 1 ton kena zakat. Ya kan? Padahal untuk mengembalikan ragatnya wah tombok banyak itu, rugi. Tapi kena zakat. Apa terjadi kaya ya enggak. Apalagi yang apa maaf sawahnya cuma sedikit walaupun panen ya, panen 1 ton, sawahnya cuma itu saja. Untuk biaya itu udah berapa? Untungnya sedikit sekali petani. Zakat tetap zakat. Tapi kalau dia miskin, dia punya keluarga banyak, berhak menerima zakat. Dia miskin kok. Gitu loh ya. Nisab tidak menjadi ukuran apa? Ukuran tidak boleh menerima zakat. Bapak digandengkan dengan hadis yang lain. Zakat itu dari orang kaya diberi orang miskin. Jadi yang nisab berarti dia ini kaya, ngene loh. Ya boleh saja nanti bertukar pikiran soal gitu misalnya gitu ya. Baik, masih ada lagi, silakan. Zakat pertanian kan tiap panen dizakati. Iya. Kalau ini dia numpuk sehingga dia punya bertahun-tahun numpuk, mungkin sekarang dijual atau dilumbung, itu jadi ada haul yang dari zakat itu. Lo enggak, kalau panenan khusus panenan tidak pakai haul. Iya. Khusus panenan tidak pakai haul. Kalau sudah numpuk kan, misalnya dia jadi harta simpanan gitu. Jadi ya nanti ya kena lagi. Punya simpanan ada lagi. Iya. Panen tuh kok emas, panen tuh kok emas, bahkan tuh emas untuk masuk sekental misalnya. Ya kena zakat 2,5% tiap tahun. Iya. Emas sekental ya apa ya? Mas Paimin loro rak sekental. Cukup ya, jadi untuk harta panenan tidak nunggu haul ya. Yang haul itu yang dagangan emas atau yang simpanan itu tiap tahun. Tapi kalau panenan ya ketika panen, setahun panen ketiga ya kena zakat 3 kali. Itu setiap panen ada nisabnya. Ya baik, kan saya dulu. Insyaallah dilanjutkan kapan-kapan ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.